Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafli Mahendra dari Prodi Bisnis Digital. NIM saya yaitu 23126129016. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Pengantar umum pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas diri semua penduduk suatu masyarakat. Pengertian pengembangan sumber daya manusia baik secara makro maupun secara mikro. Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakupi perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Manfaat pengembangan sumber daya manusia. Satu, peningkatan produktivitas kerja organisasi. Tidak terjadinya pemborosan karena kecermatan melaksanakan tugas. Tumbuh suburnya kerjasama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda dan bahan spesialistik. Meningkatkan tekad mencapai sasaran yang ditetapkan serta lancarnya koordinasi sehingga organisasi bergerak sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dua, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dengan bawahan. Adanya pendegliasasian wewenang interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa baik secara teknikal maupun intelektual, saling menghargai dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif. Yang ketiga, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, di mana hal ini melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak hanya sekedar diperintahkan oleh para manajer. Yang keempat, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja. Yang kelima, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif. Kompetisi praktisi pengembangan sumber daya manusia. Kompetensi praktisi pengembangan sumber daya manusia adalah keterampilan dan karakteristik yang memungkinkan orang yang bekerja di bidang sumber daya manusia dapat memenuhi tugas dan tanggung jawab dalam lingkungan kerja. Kompetensi tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk mencapai kinerja kompetitif yang unggul di era industri 4.0. Kompetensi praktisi pengembangan sumber daya manusia menurut ahli yaitu Yendrawati pada tahun 2013 menyatakan bahwa pengertian kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi atau kelembagaan atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh praktisi sumber daya manusia di era industri 4.0. Yang pertama, pengetahuan tentang bisnis dan organisasi, yaitu memahami visi, misi, tujuan strategis, struktur, proses, budaya, dan lingkungan bisnis organisasi. Yang kedua, pengetahuan tentang pengaruh dan pengembangan perubahan manajemen, yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons perubahan yang terjadi dan di luar organisasi, serta mendorong dan mendukung proses perubahan yang positif dan berkelanjutan. Yang ketiga, pengetahuan dan keahlian sumber daya manusia yang spesifik, yaitu menguasai fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia seperti perencanaan, perekrutan, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian, kompensasi, dan hubungan industrial. Yang keempat, komunikasi efektif, yaitu mampu menyampaikan dan menerima informasi, ide, saran, dan kritik secara jelas, tepat, dan persuasif, baik secara lisan maupun tertulis, serta menggunakan media dan teknologi yang sesuai. Kolaborasi, yaitu mampu bekerja sama dengan orang lain, baik di dalam maupun di luar organisasi, untuk mencapai tujuan bersama, serta menghargai dan menghormati perbedaan keragaman. Yang keenam, kepemimpinan, yaitu mampu memberi arahan, motivasi, inspirasi, dan dukungan kepada orang lain, serta menjadi contoh dan teladan bagi mereka. Yang ketujuh, adaptabilitas, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, dan tantangan yang berubah-ubah, serta belajar dari pengalaman dan kesalahan. Pengembangan talenta. Praktek manajemen talenta telah menjadi kebutuhan strategis bagi organisasi. Praktek pola ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Manajemen talenta adalah pengelolaan sumber daya manusia yang dilakukan dengan menggunakan proses analisis, pengembangan, dan pemanfaatan talenta yang berkelanjutan dan efektif untuk memenuhi kebutuhan bisnis.
Tujuan manajemen talenta adalah mengembangkan keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan potensi kelompok karyawan untuk meraih kinerja yang optimal. Selain dilakukan dari dalam organisasi, manajemen talenta juga bisa dimulai dari pencarian bakat calon karyawan. Budaya organisasi. Budaya perusahaan atau organisasi adalah salah satu cara untuk pembangunan sumber daya manusia perusahaan melalui aspek perubahan sikap dan perilaku. Hal ini memiliki tujuan agar karyawan menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menyesuaikan diri menghadapi tantangan di era industri menuju society. Disinilah fungsi MSDM dalam organisasi diperlukan. Dengan kata lain, budaya di dalam organisasi merupakan kekuatan sosial yang tidak terlihat, namun mampu menggerakkan orang di dalamnya untuk melakukan pekerjaan efektif dan efisien. Karyawan dalam organisasi akan mempelajari dan menyesuaikan diri terhadap budaya yang berlaku, apa yang baik dan buruk, benar dan salah, boleh dan tidak boleh dilakukan, serta peraturan lainnya. Di saat yang sama, setiap anggota menyadari bahwa peran budaya organisasi sangat penting untuk kemajuan perusahaan dan hasil pekerjaan. Budaya organisasi mengacu pada kepercayaan dan prinsip organisasi. Dan terakhir, rangkuman materi. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk membantu karyawan memperoleh atau mempertajam kemampuan untuk menjalankan berbagai fungsi. Pengembangan, mengembangkan kemampuan umum sebagai individu dan meningkatkan kinerja individu dalam pekerjaan saat ini. Tujuan dari program pengembangan sumber daya manusia adalah membantu karyawan mencapai potensi maksimal mereka sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti kegiatan pelatihan dan bimbingan karyawan. Manfaat seperti dukungan biaya pendidikan, serta kesempatan seperti program kepemimpinan dengan pengembangan sumber daya manusia yang tepat. Organisasi dapat mempertahankan karyawan yang berkualitas dan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.